Peraduan Cinta Malika, episode 17, Meminta Izin. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Selepas pertemuan Malika dengan Ibu Nurul, Malika tidak kemana-mana lagi. Ia pulang ke apartemen dengan berjalan kaki, sama seperti ketika ia meninggalkan gedung tersebut. Sepanjang perjalanannya, ia terus memikirkan tawaran Ibu Nurul untuk bekerja di perusahaan Ibu Parubaya itu. Tentu saja, Malika tertarik akan tawaran tersebut, mengingat upah yang akan diterimanya yang cukup tinggi. Akan tetapi, banyak hal yang harus ia lakukan sebelum benar-benar menerima pekerjaan itu. Dengan malas, Malika menekan beberapa angka yang merupakan sandi unit milik Angga. Dan alangkah terkejutnya ia tatkala ia melihat papa mertuanya duduk bersama Angga di ruang tamu. Untuk sesaat, Malika mematung di tempatnya. Kapan papa tiba? Mas Angga juga? Sejak kapan dia ada di sini? Sebelum aku keluar pagi tadi, Mas Angga belum datang. Batinnya yang menatap Pak Nugroho dan Angga bergantian. Kenapa cuma berdiri di situ, nak? Kemarilah, panggil Pak Nugroho ramah. Namun Malika tetap pada posisinya. Ia hanya sibuk dengan pikirannya. Tanpa ia sadari, kini Angga telah berdiri di sampingnya dan bersiap menuntunnya ke sofa. Refleks, Malika menoleh menatap Angga, lalu melirik tangan Angga yang bertengger di kedua bahunya. Ayo Malika, ajak Angga lembut. Aku tahu kenapa Mas Angga tiba-tiba jadi baik begini. Andai saja ini bukan bohongan. Batin Malika di tiap langkahnya menuju sofa. Kamu dari mana, nak? Tanya Pak Nugroho. Aku habis jalan-jalan, Pak, sahut Malika yang kini duduk di dekat Angga setelah sebelumnya menyalami tangan mertuanya. Mungkin Malika suntuk di apartemen terus, Pak, tambah Angga. Papa sudah lama? Selam Malika. Papa baru saja tiba. Kalau begitu, Malika buatkan minum ya, Pak. Malika hendak beranjak, namun dicegah oleh Pak Nugroho. Tidak usah, nak. Papa tidak lama. Papa cuma ingin melihat keadaan kalian saja. Dan sekalian membawakanmu kue dari toko langganan Papa. Semoga kamu suka. Terima kasih, Pak. Insya Allah, Malika suka. Melihat kalian seperti ini, Papa jadi lega. Papa doakan semoga kalian bahagia dan segera memberi Papa kabar baik. Penuturan Pak Nugroho seketika membuat Malika mengernyit bingung. Kabar baik? Maksud Papa? Semoga kalian berdua segera diberi momongan. Tiba-tiba saja Malika tersedak oleh air liurnya sendiri mendengar ucapan mertuanya itu. Buru-buru Angga bangkit dan mengambil air di meja makan. Kemudian kembali menghampiri Malika. Ini sayang, Angga menyodorkan segelas air minum ke Malika. Sontak Malika menoleh, bukan karena segelas air minum yang diserahkan oleh Angga, tetapi kata sayang yang terucap dari bibir Angga untuknya. Ayo diminum, ucap Angga, kemudian mengarahkan gelas yang dipegangnya ke mulut Malika. Malika minum beberapa teguk, dibantu Angga, seraya mengelus lembut bahu Malika. Walau aku tahu Mas Angga hanya berpura-pura, tapi aku senang diperlakukan oleh Mas Angga seperti ini. Apa aku terlalu naif? Gumam Malika dalam hati yang merasakan degupan jantungnya lebih cepat dari biasanya. Mengenai momongan, Papa jangan khawatir. Jika sudah waktunya, kami pasti mengabari Papa. Iya kan, sayang? Lagi-lagi Malika terkesiap sebab tangan Angga kini menggenggam tangannya. Sayang? Iya mas, iya. Reaksi Malika sontak membuat Pak Nugroho terkekeh. Lihatlah istrimu Angga, sepertinya dia malu. Celutuknya. Walau pemalu, tapi Angga suka, Pak. Kembali Angga melontarkan kalimat sakti yang membuat Malika semakin menunduk. Papa benar-benar senang melihat perubahan kamu, Angga. Kalau begitu, Papa tidak berlama-lama lagi. Papa pulang dulu. Pak Nugroho bangkit dari duduknya.
diikuti Angga dan Malika. "Ingat, segera beri papa kabar baik," ujar Pak Nugroho sesaat sebelum berada di ambang pintu. "Papa tenang saja, kami pasti segera memberi papa cucu," timpal Angga yang memeluk Malika dari samping. Begitu pintu tertutup sempurna, Angga langsung melepaskan rangkulannya dari Malika. Begitu dingin, seolah tidak terjadi apa-apa. Malika hanya mampu menatap punggung Angga yang berjalan menjauh. Namun, pada detik berikutnya, Malika menghentikan Angga. "Tunggu, Mas." Angga menoleh dengan tangan kanannya yang memegang gagang pintu kamarnya. "Ada yang ingin aku bicarakan," lanjut Malika. "Kalau mengenai keinginan papa untuk menyimpan cucu lagi, lebih baik kamu buang jauh-jauh pikiranmu itu. Karena itu tidak akan terjadi," ucap Angga datar, lalu mengalihkan tatapannya hendak menegang gagang pintu. Bukan Mas, bukan tentang itu." Angga melepaskan tangannya dan berjalan menuju sofa, kemudian menjatuhkan bobot tubuhnya di sana. "Bicaralah," serunya. "Begini Mas, aku mendapat tawaran kerja menjadi asisten di sebuah perusahaan. Bagaimana menurut Mas?" beber Malika hati-hati. "Kenapa kamu nanya ke aku? Bukankah sebelum kita menikah, kamu memang sudah bekerja?" "Bukan begitu Mas, aku bertanya begini karena aku ingin mendapatkan izin dari Mas sebagai suami aku. Lagi pula, bekerja sebagai asisten berbeda dengan bekerja sebagai kurir pengantar bunga. Jadi, selain izin, aku juga meminta pendapat Mas," jelas Malika. "Tunggu, kurir pengantar bunga?" Tampak jelas kerutan di antara kedua alis Angga. "Iya Mas," sahut Malika mengangguk. "Oh God, kenapa aku tidak tahu kalau aku menikah dengan seorang kurir?" "Mas, kurir juga pekerjaan Mas, dan itu halal." Malika tidak terima Angga yang merendahkan pekerjaannya sebagai kurir. "Lagi pula, bagaimana Mas akan tahu pekerjaan istri Mas kalau Mas sendiri tidak pernah peduli?" Intonasi Malika mulai meninggi. "Peduli? Untuk apa aku peduli? Dan lagi, berapa kali harus aku ingatkan kalau status kita berdua hanya di atas kertas saja, tidak lebih. Itu menurut Mas, tapi bagiku tidak seperti itu Mas. Pernikahan kita sah di mata agama dan hukum. Aku berusaha menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri karena aku sadar aturan." "Kamu sudah berani menggurui aku, Sorot mata Angga tajam ke arah Malika yang juga menatapnya. "Kamu lupa, aku menikahi kamu karena terpaksa. Ingat itu." Angga berdiri dan beranjak meninggalkan Malika begitu saja. Tak lama, Malika mendekati kamar Angga dan mengetuknya beberapa kali. "Mas, bagaimana dengan permintaan aku tadi?" tanya Malika sedikit berteriak, namun tak ada respon sama sekali. "Mas, begitu sulitkah buat Mas membuka hati untuk aku? Aku bukan tidak tahu bahwa Mas terpaksa mengikuti perjodohan ini. Tapi, tidakkah Mas berpikir kalau aku juga kesulitan Mas?" ucap Malika dalam hati. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.